Pernahkah Anda berdiri di depan cermin, merasa tidak puas dengan beberapa bagian tubuh Anda, dan diam-diam berharap ada keajaiban yang bisa mengubah segalanya? Apakah Anda cukup berani untuk mempertaruhkan kepercayaan, harapan, dan bahkan nyawa Anda ke tangan orang asing, meskipun mereka mengenakan jas dokter putih bersih? Apa yang akan terjadi jika keputusan untuk mempercantik diri, hasrat untuk menyempurnakan penampilan, justru menjerumuskan Anda ke dalam mimpi buruk yang mengerikan tanpa jalan keluar? Hari ini, kita akan bersama-sama menyingkap tabir misteri di klinik kecantikan Dewi Sinta. Sebuah nama yang dulunya menjadi simbol keindahan dan kemewahan di jantung kota Malang, Jawa Timur. Namun, kemudian menjadi pusat perhatian dari kasus yang menggemparkan, mengguncang opini publik, dan menimbulkan pertanyaan menyakitkan tentang harga sebenarnya dari kecantikan. Senja di awal bulan Juni, kota Malang berendam dalam panas terik musim kemarau. Di sepanjang jalan Ijen yang ramai, klinik kecantikan Dewi Sinta tetap menonjol dengan arsitektur modern dan elegan. Pintu kaca besar selalu memantulkan lalu lintas yang sibuk. Tempat ini dianggap sebagai kuil kecantikan, di mana Dr. Ayu Lestari, dengan tangannya yang dijuluki tangan emas, dapat mengubah penampilan siapapun. Reputasinya tersebar luas. Pelanggan yang datang ke Dewi Sinta tidak hanya dari kalangan pengusaha sukses, tetapi juga dari tokoh-tokoh berpengaruh di media sosial. Semuanya memiliki satu keinginan yang sama, mendapatkan penampilan sempurna di bawah tangan terampil dokter yang berusia lebih dari 50 tahun ini. Namun, pada sore yang menentukan itu, Dewi Sinta tampak sunyi senyap. Cahaya lampu kuning hangat yang terpancar dari jendela-jendela besar tidak lagi menerangi pemandangan karyawan yang keluar masuk. Tidak lagi terdengar tawa dan obrolan riang para pelanggan. Sebaliknya, keheningan yang menyesakkan menyelimuti ruangan. Lalu, aroma aneh mulai merayap di udara. Itu adalah campuran menyesakkan dari alkohol medis yang kuat, aroma bunga melati yang mewah yang biasanya dipajang di lobi, dan bau amis yang sulit dijelaskan yang tampaknya diam-diam berasal dari belakang. Dari area operasi yang selalu dijaga ketat, terpisah sepenuhnya dari dunia luar. Ibu Sri Wahyuni, seorang wanita berusia sekitar 45 tahun yang baru bekerja sebagai petugas kebersihan di Dewi Sinta selama beberapa hari. Hari itu adalah shift sore pertamanya. Saat dengan hati-hati membersihkan di ujung lorong panjang dekat sebuah ruangan kecil berlabel gudang perlengkapan, Ibu Sri tiba-tiba merasakan sensasi merinding di sepanjang tulang punggungnya. Pintu kayu jati ruangan itu tidak tertutup rapat, melainkan terbuka sedikit. Cukup untuk aliran udara dingin dan bau aneh itu menusuk hidungnya. Lebih kuat dan lebih jelas. Rasa ingin tahu bercampur dengan sedikit kecemasan mendorong Ibu Sri untuk mengintip melalui celah pintu. Di dalam ruangan tidak ada lampu. Gelap gulita, namun di bawah cahaya redup yang masuk dari lorong, Ibu Sri samar-samar melihat sesuatu yang sangat besar berbentuk manusia, terbungkus rapat dalam spray berwarna hijau zamrud. Jenis spray yang biasa digunakan di ruang operasi Dewi Sinta. Benda itu tergeletak tak bergerak di lantai yang dingin, dan yang membuat Ibu Sri lebih menggigil adalah noda cairan kental berwarna gelap yang perlahan merembes keluar dari bawah spray, menyebar di atas ubin keramik putih. Jantung Ibu Sri berdebar kencang. Perasaan takut yang samar-samar menyergap pikirannya. Dia buru-buru mundur, berusaha menenangkan diri sejenak, lalu berlari mencari manajer. Manajer klinik kecantikan Dewi Sinta adalah Rina Kumala, seorang wanita berusia sekitar 38 tahun yang memiliki penampilan mewah, tegas, dan sikap berwibawa. Dia dikenal sebagai tangan kanan yang tak ternilai harganya, asisten yang tak tergantikan, dan orang yang menyimpan semua rahasia Dr. Ayu Lestari. Semua kegiatan klinik, mulai dari mengatur jadwal operasi, mengelola staf, hingga menangani krisis komunikasi potensial, ditangani oleh Rina sendiri. Ketika mendengar Ibu Sri dengan terbata-bata menceritakan apa yang baru saja dilihatnya, wajah Rina tampak terkejut, tetapi hanya sesaat. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan seperti biasanya. Mata tajamnya menatap langsung ke Ibu Sri. Tanpa penjelasan, Rina melangkah cepat menuju gudang perlengkapan. Dia melirik cepat ke dalam, lalu dengan tegas menutup pintu. Tangannya dengan hati-hati memutar kenop untuk mengunci.
Tidak ada apa-apa. Bu Sri, kata Rina dengan nada datar. Tetapi ada sesuatu yang dingin. Itu hanya beberapa limbah medis yang rusak yang menunggu untuk diproses. Hari ini klinik memiliki urusan internal mendadak. Ibu bisa pulang lebih awal. Gaji ibu tetap akan dibayar penuh. Kata-kata Rina tidak menenangkan Ibu Sri. Sebaliknya, itu semakin memicu kecurigaannya. Sikap manajer itu terlalu tidak biasa. Tetapi sebagai orang yang baru bekerja, dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia hanya mengiyakan dan buru-buru mengemasi barang-barang pribadinya. Lalu pulang dengan perasaan tidak tenang dan bayangan bungkusan misterius itu terus menghantuinya. Pada saat yang sama, tidak jauh dari klinik kecantikan Dewi Sinta, di kantor polisi sektor Klojen, Kota Malang, seorang pria paruh baya dengan wajah cekung dan mata merah karena tidak tidur semalaman sedang gemetar menyampaikan laporan kepada petugas jaga reserse kriminal. Dia adalah Bapak Budi Santoso, ayah dari Risa Amanda, seorang mahasiswi semester akhir yang baru berusia 22 tahun. Bapak Budi mengatakan bahwa pagi itu putrinya, Risa Amanda, pergi sendirian ke klinik kecantikan Dewi Sinta untuk berkonsultasi dengan Dr. Ayu Lestari tentang layanan rinoplasti operasi hidung. Risa berpesan kepada keluarga bahwa dia akan pulang sekitar tengah hari. Namun, sudah lewat jam janjian. Keluarga masih belum melihat Risa. Ponselnya terus-menerus memberitahu bahwa nomornya tidak dapat dihubungi. Naluri mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Bapak Budi langsung pergi ke klinik kecantikan Dewi Sinta untuk bertanya. Tetapi petugas resepsionis di sana hanya menjawab dengan acuh tak acuh bahwa Risa sudah lama pergi. Tidak percaya dengan kata-kata mereka dan dengan kekhawatiran yang semakin besar, dia memutuskan untuk melapor ke polisi. Menerima informasi dari Bapak Budi, petugas jaga reserse kriminal merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hilangnya seorang gadis muda setelah pergi ke klinik kecantikan besar. Bersama dengan sikap yang agak inkonsisten dari petugas resepsionis yang diceritakan Bapak Budi, telah menimbulkan kecurigaan awal. Kasus itu dengan cepat dilaporkan ke atasan, Ajun Komisaris Polisi AKP Arya Pratama, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota, seorang penyidik muda yang terkenal dengan ketajamannya, kemampuan menganalisis psikologi kriminal yang halus, dan ketekunan yang patut dicontoh dalam mengejar kasus-kasus yang rumit. Ditugaskan untuk memimpin langsung penyelidikan. Dia bersama tim yang terdiri dari 3 rekannya dengan cepat berangkat ke klinik kecantikan Dewi Sinta untuk memverifikasi informasi dan mencari tahu kebenarannya. Ketika mobil patroli polisi berhenti di depan klinik kecantikan Dewi Sinta, suasana mewah tempat itu tampaknya memiliki sedikit ketegangan tambahan. Dr. Ayu Lestari dalam pakaian kantor yang rapi, bersama dengan manajer Rina Kumala, telah berdiri menunggu di lobi untuk menyambut mereka. Keduanya berusaha untuk bersikap kooperatif, tetapi AKP Arya dengan mata profesionalnya dengan mudah melihat ketegangan yang tersembunyi di balik senyum kaku Dr. Ayu dan mata Rina yang tampak menghindar. Kami sangat menyesal atas kekhawatiran keluarga Ibu Risa Amanda. Dr. Ayu membuka pembicaraan dengan nada sopan dan tampak sangat tulus. Pagi ini dia datang ke sini untuk berkonsultasi tentang layanan rhinoplasti. Konsultasi berjalan sangat normal. Setelah mendengar saya menjelaskan tentang prosedur dan biaya, dia mengatakan perlu waktu untuk berpikir dan pergi sekitar pukul 11 siang. Kami sama sekali tidak menahannya, juga tidak melakukan intervensi medis apapun. Rina berdiri di samping dan mengangguk mendukung, menambahkan beberapa detail tentang waktu Risa pergi, seolah-olah ingin menambah kebenaran pada kata-kata Dr. Ayu. Namun, AKP Arya memperhatikan detail kecil. Saat Dr. Ayu berbicara, Rina sesekali melirik cepat ke arah ujung lorong, tempat gudang perlengkapan yang disebutkan Ibu Sri dalam laporan singkatnya. Polisi telah sempat menghubungi dan mencatat kesaksian Ibu Sri segera setelah menerima laporan dari Bapak Budi. Dan aroma aneh itu, meskipun sudah sedikit memudar, masih tercium di udara, terutama ketika mereka melangkah lebih jauh ke dalam. Dokter, kami tahu bahwa klinik Anda memiliki sistem kamera keamanan yang cukup modern ya, kata AKP Arya dengan nada yang masih mempertahankan kesopanan. Untuk memperjelas masalah ini dan membantu keluarga Ibu Risa segera tenang,
Kami mohon dokter untuk memeriksa kembali seluruh data kamera yang merekam hari ini, terutama di area lobi dan lorong. Mendengar ini, ekspresi Dokter Ayu sedikit berubah. Dia menatap Rina seolah mencari dukungan. Rina maju selangkah. Suaranya masih berusaha mempertahankan profesionalisme, Pak. Sistem kamera kami berfungsi normal, namun ekstraksi data membutuhkan teknisi yang bertanggung jawab. Saat ini teknisi kami sudah pulang. Jika tidak merepotkan, kami akan memberikan data lengkapnya besok pagi. Kami tidak bisa menunggu sampai besok pagi, jawab AKP Arya dengan nada yang lebih tegas. Ini adalah kejadian yang mencurigakan terkait dengan keselamatan seorang warga negara. Sesuai peraturan, kami berhak meminta pemeriksaan segera. Selain itu, kami juga ingin memeriksa secara menyeluruh seluruh fasilitas klinik, termasuk ruang-ruang fungsional dan gudang. Dia berhenti sejenak, matanya setajam pisau menatap langsung ke Dokter Ayu dan Rina, terutama gudang perlengkapan di ujung lorong itu. Kami memiliki informasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Suasana di lobi Dewi Sinta tiba-tiba menjadi tegang. Dokter Ayu menelan ludah. Keringat mulai membasahi meskipun AC masih menyala pada suhu rendah. Rina mengepalkan kedua tangannya di depan perutnya. Bibirnya terkatup rapat. Kepercayaan diri awal mereka tampaknya berangsur-angsur menghilang. AKP Arya mengerti bahwa intuisinya tidak salah. Ada rahasia mengerikan yang disembunyikan dengan sangat hati-hati di balik layar mewah klinik kecantikan Dewi Sinta. Dan dia bersama rekan-rekannya harus segera mengungkapnya. Ikatan erat antara Dokter Ayu dan Rina tidak hanya berasal dari pekerjaan. Tampaknya di antara mereka ada rahasia bersama. Ikatan tak terlihat yang mengikat mereka bersama, membuat mereka menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Ketika menghadapi permintaan penggeledahan dari AKP Arya, lapisan ketenangan Dokter Ayu mulai retak. Dia terus-menerus menyeka keringat di dahinya. Matanya melihat sekeliling seperti mencari jalan keluar. Rina, meskipun berusaha mempertahankan wajah dingin seperti batu, bahunya yang sedikit bergetar dan tangannya yang mengepal lebih erat telah mengkhianati ketegangan yang ekstrim. AKP Arya memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Satu kelompok menuju ruang kontrol kamera, sementara dia dan seorang penyidik lainnya pergi bersama Rina. Dengan enggan menuju gudang perlengkapan di ujung lorong, bau amis itu semakin terasa jelas ketika mereka mendekat. Rina mengeluarkan seikat kunci. Jarinya gemetar saat memasukkannya ke dalam lubang kunci. Pintu kayu berat perlahan terbuka. Di dalamnya, seperti yang dijelaskan Ibu Sri, sebuah bungkusan terbungkus dalam spray berwarna hijau zamrud terletak di tengah lantai. Noda cairan berwarna gelap telah menyebar lebih luas, membasahi sebagian besar spray. Udara terasa pengap dan menyesakkan. AKP Arya mengenakan sarung tangan medis dengan hati-hati mendekat. Dia perlahan membuka sedikit sudut spray. Sebuah wajah cantik muda, tetapi sudah membiru tak bergerak, muncul. Mata kosong menatap ke angkasa. Rambut hitam panjang terurai kusut karena sesuatu cairan. Itu adalah Risa Amanda, gadis yang Dinrat diharap Bapak Budi, meskipun telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Pemandangan di depan mata tetap membuat AKP Arya dan rekannya terkejut. Rina berdiri di pintu, wajahnya pucat pasi, mengangkat tangannya untuk menutupi mulutnya. Dia sedikit terhuyung. Rina terbata-bata tanpa bisa berkata apa-apa. AKP Arya berbalik, matanya dingin menatap langsung ke manajer. Apa yang terjadi padanya? Rina, dan mengapa mayatnya ada di sini dalam kondisi seperti ini? Segera, klinik kecantikan Dewi Sinta ditutup total. Tim identifikasi tempat kejadian perkara TKP dari Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jawa Timur dikerahkan. Setiap sudut Dewi Sinta, dari lobi mewah hingga ruang operasi modern, diperiksa dengan cermat. Di gudang perlengkapan, jenazah Risa Amanda dibawa untuk otopsi forensik. Pemeriksaan awal di TKP menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang kuat di bagian belakang kepala dan beberapa memar mencurigakan di leher. Waktu kematian diperkirakan sekitar 6 hingga 8 jam sebelumnya, sesuai dengan waktu Risa berada di klinik. Di ruang operasi nomor 2, yang dianggap sebagai tempat Risa berkonsultasi dengan Dokter Ayu, ruangan itu bersih hingga steril, tanpa setitik debu pun. Namun,
ketika para ahli forensik menggunakan larutan luminol dan menyemprotkannya ke lantai, meja operasi, dan sebagian dinding di dekatnya. Noda-noda cahaya biru yang mengerikan muncul seperti bintang-bintang pengadu. Itu adalah jejak darah. Banyak darah yang telah dicuci dan dibersihkan dengan sangat hati-hati, tetapi tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Beberapa helai rambut panjang berwarna coklat asap, berbeda dengan warna rambut hitam legam, Risa, ditemukan tersangkut di roda tempat tidur operasi serbaguna. Di ruang kerja pribadi Dr. Ayu Lestari, ruangan yang didekorasi mewah yang menunjukkan kelas pemiliknya. Di meja kerja yang terbuat dari kayu jati merah, para penyidik menemukan sebotol propofol, obat bius yang sangat kuat yang telah digunakan hampir habis. Di tempat sampah di bawah meja, sebuah sarung tangan medis dari karet yang robek secara tidak wajar ditemukan di dalamnya. Sisi dalam sarung tangan terdapat noda darah kecil. Hasil tes cepat kemudian mengkonfirmasi bahwa itu adalah darah korban, Risa Amanda, di area pembuangan limbah medis di belakang klinik. Tempat ini terlindung dengan cukup baik. Para penyidik menemukan sejumlah jarum suntik bekas dan kasa medis berlumuran darah kering yang sengaja dicampurkan ke dalam kantong sampah rumah tangga biasa. Dan yang terpenting, jauh di dasar tong sampah plastik berwarna biru, mereka menemukan sebuah ponsel iPhone model baru dengan layar pecah dan sebuah tas tangan wanita berwarna krem. Bapak Budi, ayah korban, kemudian dengan sedih mengkonfirmasi bahwa itu adalah ponsel dan tas tangan putrinya. Sementara itu, tim penyidik kriminal berkonsentrasi pada analisis data dari sistem kamera keamanan Dewi Sinta. Kamera merekam dengan jelas gambar Risa dalam gaun biru muda yang cerah memasuki klinik pada pukul 9:17 pagi. Dia disambut dengan ramah oleh Rina dan langsung dibawa ke ruang operasi nomor 2. Sekitar pukul 11:30 tidak ada gambar Risa keluar. Sebaliknya, kamera lorong merekam adegan Rina dan Dr. Ayu melakukan tindakan yang sangat mencurigakan. Keduanya terus-menerus bolak-balik antara ruang operasi nomor 2 dan gudang perlengkapan dengan ekspresi yang jelas, menunjukkan ketegangan dan kegelisahan. Sebuah detail yang menarik perhatian para penyidik adalah bahwa sekitar pukul 12:25 hingga 12:20, kamera pengawas di lorong menuju gudang perlengkapan dan pintu belakang klinik tiba-tiba mengalami gangguan sinyal yang parah. Gambar berkedip-kedip kabur, lalu menjadi gelap gulita. Periode buta ini berlangsung hampir 15 menit. Jelas ada upaya yang disengaja pada sistem. Untungnya, sebuah kedai teh susu kecil yang terletak di seberang pintu belakang. Klinik kecantikan Dewi Sinta memiliki kamera keamanan yang menghadap ke jalan. Ketika AKP Arya memeriksanya, sebuah video berharga ditemukan sekitar pukul 12 bersamaan dengan waktu kamera Dewi Sinta buta. Kamera kedai teh susu merekam gambar seorang pria dengan perawakan dan pakaian yang mirip dengan Dr. Ayu Lestari dan seorang wanita dengan rambut dan sosok tubuh yang mirip dengan Rina Kumala dengan susah payah diam-diam memindahkan benda besar dan panjang yang terbungkus kain biru yang menyerupai spray dari pintu belakang Dewi Sinta ke sebuah ambulans pribadi berwarna putih tanpa logo rumah sakit. Hanya ada tulisan kecil, layanan transportasi medis Mutiara Hati. Setelah benda itu dimasukkan ke dalam mobil, ambulans dengan cepat menyala dan pergi ke arah luar kota. Detail ini telah mengubah seluruh jalannya kasus. Jelas, Dr. Ayu dan Rina tidak hanya menyembunyikan mayat korban di gudang perlengkapan, tetapi memiliki rencana yang lebih rumit untuk menghilangkan jejak. Namun, karena suatu alasan, mungkin karena ketahuan atau terjadi kecelakaan di jalan, atau rencana berubah pada menit terakhir, mereka terpaksa membawa kembali jenazah ke klinik. Sekarang, melacak keberadaan ambulans pribadi dan orang-orang di dalamnya menjadi tugas yang mendesak. Berdasarkan plat nomor yang terekam, polisi dengan cepat mengidentifikasi pemiliknya adalah perusahaan jasa medis swasta bernama Mutiara Hati yang berkantor di daerah pinggiran kota. Pada malam yang sama, tim khusus menggerebek alamat perusahaan. Setelah berbelit-belit, 2 orang, yaitu Bapak Lukman Hakim, 36 tahun, dan Bapak Herman Jaya, 24 tahun, mengaku sebagai staf medis ditangkap. Awalnya,
Bapak Lukman dan Bapak Herman menyangkal tuduhan itu, mengatakan bahwa mereka hanya disewa untuk mengangkut barang khusus tanpa tahu apa isinya. Tetapi, di hadapan bukti gambar dari kamera dan pertanyaan tajam dari para penyidik, akhirnya keduanya harus menundukkan kepala dan mengakui. Bapak Lukman mengaku bahwa sekitar siang hari dia menerima panggilan dari nomor asing yang kemudian diidentifikasi sebagai nomor Rina yang menyewa mereka untuk mengangkut pasien gawat darurat dari Dewi Sinta ke sebuah alamat di Kecamatan Singosari. Tarif sewanya sangat tinggi, 5 kali lipat dari biasanya, dan diminta untuk sangat berhati-hati. Setibanya di sana, dia dan Bapak Herman diberi oleh Dokter Ayu dan Rina sebuah bungkusan besar yang sangat berat yang terbungkus rapat dalam spray, mengatakan bahwa itu adalah model medis yang perlu segera dimusnahkan. Di tengah perjalanan, karena penasaran dan melihat sikap Dokter Ayu yang sangat mencurigakan, Bapak Herman diam-diam membuka sedikit spray dan dengan ngeri menemukan di dalamnya mayat seorang wanita. Terlalu takut, Bapak Lukman dan Bapak Herman berencana membuang bungkusan itu ke sebuah kanal sepi di Singosari. Tetapi pada saat itu, Rina terus-menerus menelepon dengan nada panik, meminta mereka untuk membawa kembali barang itu ke Dewi Sinta segera karena terjadi sesuatu dan polisi akan datang. Takut terlibat, Bapak Lukman dan Bapak Herman terpaksa menurut, mengembalikan mayat itu dan menerima sejumlah besar uang untuk tutup mulut. Pengakuan Bapak Lukman dan Bapak Herman seperti kepingan terakhir yang melengkapi gambaran kejahatan mengerikan di klinik kecantikan Dewi Sinta. Dengan semua bukti dan kesaksian yang terkumpul, AKP Arya Pratama memiliki cukup alasan untuk melakukan konfrontasi terakhir dengan Dr. Ayu Lestari dan manajer Rina Kumala di ruang interogasi kantor polisi. Menghadapi AKP Arya, Dr. Ayu masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Tetapi mata merah dan keringat yang tak henti-hentinya membasahi dahinya telah mengkhianati ketakutan ekstrimnya. Rina duduk di sampingnya dalam diam. Wajahnya pucat pasi, sesekali memegangi kepalanya. AKP Arya dengan perlahan meletakkan di atas meja satu demi satu bukti. Foto-foto yang diambil di TKP dengan jejak darah yang berpendar di bawah cahaya luminol. Sarung tangan berlumuran darah korban. Botol propofol. Video yang merekam adegan mereka memindahkan mayat ke ambulans. Dan yang terakhir adalah kesaksian rinci dari sopir Bapak Lukman dan Bapak Herman. Setiap bukti yang diajukan membuat wajah Dokter Ayu semakin pucat. Rina mulai gemetar tak terkendali. Apakah Anda berdua masih memiliki sesuatu untuk dikatakan? Tanya AKP Arya dengan nada baja. Keheningan berlanjut hingga menyesakkan. Akhirnya Rina menangis terseduh-seduh. Ini salah saya. Saya seharusnya tidak membiarkannya. Dokter Ayu menoleh menatap Rina. Matanya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Apa yang kamu katakan? Kamulah yang cukup. AKP Arya menyela. Saya tidak ingin mendengar Anda berdua saling menyalahkan. Saya ingin tahu kebenarannya. Apa yang terjadi pada Ibu Risa Amanda? Di hadapan bukti yang tak terbantahkan dan keretakan dalam hubungan rekan kejahatan, Dokter Ayu Lestari akhirnya menyerah. Lapisan tangan emas runtuh sepenuhnya, mengungkap orang yang egois, pengecut, dan kejam. Dia mulai menceritakan seluruh kejadian di tengah isak tangis. Pagi itu, setelah berkonsultasi dan melihat Risa tampak sangat mempercayainya, Dokter Ayu berusaha meyakinkannya untuk langsung melakukan paket operasi gabungan rhinoplasti, implan dagu, dan transfer lemak dengan biaya hampir 100 juta. Risa awalnya ragu karena biayanya terlalu besar dan belum mempersiapkannya. Tetapi di hadapan kata-kata manis, gambar sebelum dan sesudah yang memukau yang ditunjukkan Dokter Ayu, bersama dengan janji penampilan sempurna hanya dalam 1 kali prosedur, mahasiswi muda itu luluh dan setuju. Karena ingin segera mendapatkan uang dan mencegah Risa memiliki waktu untuk berpikir ulang, Dokter Ayu memutuskan untuk melakukan operasi segera tanpa persiapan yang memadai tentang rekam medis dan pemeriksaan praoperasi yang diperlukan. Operasi dilakukan di ruang nomor 2, yang hanya ruang konsultasi dan tidak memenuhi standar steril mutlak untuk operasi besar seperti itu. Selama proses anestesi, Risa tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda shock anafilaksis, detak jantung cepat, tekanan darah turun drastis, dan sesak napas.
alih-alih melakukan tindakan pertolongan pertama sesuai dengan prosedur medis yang benar, memanggil ambulans 118 atau memindahkan pasien ke rumah sakit spesialis terdekat. Dokter Ayu, karena terlalu takut kesalahannya terungkap. Takut reputasinya yang telah dibangun selama bertahun-tahun akan hancur, membuat keputusan yang salah yang mematikan. Dia dengan sengaja menyuntikkan Risa dosis tinggi propofol dengan harapan pasien akan tenang dan melewati masa kritis. Namun, tindakan itu tidak hanya tidak menyelamatkan Risa, tetapi juga memperburuk kondisinya. Dia mulai kejang lalu berhenti bernapas. Dalam keadaan panik, Dokter Ayu berusaha melakukan pernapasan buatan dan kompresi dada, tetapi semuanya sia-sia. Risa Amanda meninggal di meja operasi, menghadapi kematian pasien akibat kesalahannya sendiri. Dokter Ayu benar-benar kehilangan akal, ketakutan dihukum oleh hukum, takut karirnya runtuh, telah mengalahkan segalanya. Dia berdiskusi dengan Rina tentang cara menghilangkan jejak dan menyembunyikan kejahatan. Mereka menghubungi layanan ambulans swasta, Bapak Lukman dan Bapak Herman, menipu dengan membuat cerita transportasi model medis. Berencana membawa mayat itu ke tanah kosong di Singosari untuk dikubur. Namun, rencana mereka tidak berjalan lancar. Saat dalam perjalanan, Rina menerima laporan bahwa ayah Risa telah datang mencari putrinya dan mengancam akan melapor ke polisi. Terlalu takut, Rina meminta Bapak Lukman dan Bapak Herman untuk segera membawa kembali jenazah ke Dewi Sinta. Mereka terpaksa menyembunyikan mayat itu sementara di gudang perlengkapan, lalu buru-buru membersihkan TKP, menghapus semua jejak dengan harapan dapat mengelabui penyidik. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompatnya, akhirnya jatuh juga. Kejahatan mereka akhirnya tidak dapat disembunyikan. Pengadilan tingkat pertama kasus klinik kecantikan Dewi Sinta berlangsung hampir setahun kemudian di Pengadilan Negeri Malang. Menarik perhatian khusus dari publik, Dr. Ayu Lestari yang pernah dipuja sebagai tangan emas, kini berdiri di depan kursi pesakitan dengan wajah cekung dan cemas. Rina Kumala, manajer yang cerdik pada masanya, juga tidak lagi mempertahankan penampilan dingin dan berwibawanya. Sebaliknya, adalah ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Dakwaan dari Kejaksaan Negeri telah menguraikan semua tindakan kriminal para terdakwa. Dr. Ayu Lestari didakwa dengan 2 tindak pidana: pelanggaran ketentuan tentang pemeriksaan dan pengobatan, produksi, persiapan, pembagian obat, pemberian obat, penjualan obat, atau layanan medis lainnya yang menyebabkan kematian, dan tindak pidana penganiayaan mayat. Rina Kumala didakwa dengan tindak pidana menyembunyikan kejahatan dan tindak pidana penganiayaan mayat. Bapak Lukman Hakim dan Bapak Herman Jaya juga menghadapi tindak pidana penganiayaan mayat. Air mata penyesalan dari para terdakwa tidak dapat meredakan kesedihan dan kemarahan keluarga korban. Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan seluruh berkas perkara, keadaan yang memberatkan dan meringankan, telah menjatuhkan hukuman kepada Dr. Ayu Lestari hukuman 16 tahun penjara karena melanggar ketentuan tentang pemeriksaan dan pengobatan, dan 3 tahun penjara karena tindak pidana penganiayaan mayat. Hukuman totalnya adalah 19 tahun penjara. Rina Kumala dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena tindak pidana menyembunyikan kejahatan dan 1 tahun penjara karena tindak pidana penganiayaan mayat. Hukuman totalnya adalah 4 tahun penjara. Bapak Lukman Hakim dan Bapak Herman Jaya masing-masing dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dengan masa percobaan karena tindak pidana penganiayaan mayat. Putusan telah diucapkan. Tetapi rasa sakit dan hantu yang ditinggalkan oleh kasus ini akan terus berlanjut. Klinik kecantikan Dewi Sinta ditutup selamanya. Izin operasional dicabut. Bangunan megah yang pernah mewah itu kini menjadi sunyi dan suram seperti kuburan dingin bagi runtuhnya kerajaan kecantikan yang dibangun di atas fondasi etika medis dan kejujuran yang kurang kuat. Kasus ini juga membunyikan peringatan keras tentang bahaya terlalu percaya pada iklan yang manis, janji transformasi ajaib tanpa penelitian yang cermat. Kebutuhan untuk mempercantik diri adalah kebutuhan yang sah dari setiap orang. Tetapi itu perlu berjalan seiring dengan kewaspadaan, pengetahuan, dan kesadaran untuk melindungi kesehatan dan nyawa diri sendiri.
tidak ada keindahan yang sepadan dengan keselamatan dan kehidupan. Setelah mendengarkan cerita ini, apakah kita masih mudah menaruh kepercayaan penuh pada janji kelahiran kembali yang sempurna dari klinik kecantikan, tanpa sedikit pun keraguan atau penelitian?